sebuah risiko kemuridan yang kita emban sebagai murid-murid Yesus yang selalu memperjuangkan kebenaran itu tadi. Tentu sekali lagi ini menjadi sesuatu yang tidak mudah di dalam hidup, tetapi bacaan yang pertama sangat meneguhkan kita bahwa Tuhan berjanji untuk senantiasa menyertai diri kita asalkan diri kita selalu berserah diri kepadanya. Memperjuangkan kebenaran yang berasal dari Allah, tidak ada jalan lain selain harus bersatu dengan Allah sendiri. Dalam hidup doa, hidup rohani yang selalu dibangun melalui kedekatan pribadi kita dengan Tuhan, setiap hari, setiap waktu, melalui doa-doa, melalui perayaan-perayaan Ekaristi, ibadat-ibadat, dan sebagainya, membangun kedekatan pribadi dengan Tuhan, itu semua menjadi jalan bagi kita untuk merasakan penyertaannya, sehingga kita seperti halnya Yohanes Pembaptis, tidak perlu menjadi takut terhadap segala risiko dalam hidup kita. Inilah risiko kemuridan yang telah diteladankan oleh Yohanes Pembaptis. Semoga kita semua menjadi pribadi yang semakin terbuka pada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Maka marilah kita mohon rahmat itu pada Tuhan agar kita sungguh-sungguh bisa memperjuangkan kebenaran dalam hidup kita setiap hari melalui berbagai macam peran kita di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Ku sujud Allahku di sudut rumahmu, walau tak pantas kami mengabdi, hasratku tak henti, dan aku kan berseru padamu, Tuhan, maafkan daku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Kita hari ini memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Bagi kita semua, Santo Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi dan juga seorang yang mempersiapkan jalan Tuhan. Dan dengan warta kenabiannya ia harus menanggung resiko dan akhirnya dibunuh. Maka kita mohon agar kita pun juga memiliki semangat seperti Santo Yohanes Pembaptis yang berani menanggung resiko dalam segala hal dalam hidup kita. Asalkan kita mengusahakan segala sesuatu dalam kehendak Tuhan sendiri. Kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kelemahan diri kita di hadapan Tuhan. Ibu bapak dan saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Hari ini adalah peringatan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, Santo pelindung saya dilelah ngepasi. Dari bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, ada dua sosok yang begitu menonjol. Yang pertama adalah Herodes, yang kedua tentu saja Yohanes Pembaptis. Dari dua pribadi ini kita bisa belajar banyak hal, terutama tentang begitu susahnya untuk memperjuangkan dan mempertahankan yang namanya kebenaran di dalam hidup. Kalau kita mengamati perilaku ataupun juga sifat hati dari Herodes, mungkin kalau kita semua mendengar kata Herodes, mungkin ini hanya mungkin, saya nggak tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran panjenengan ya. Mungkin kalau kita mendengarkan kata Herodes ataupun juga nama Herodes disebut, itu pasti sesuatu yang negatif pasti akan muncul dalam pikiran ataupun juga hati kita. Tetapi mari coba kita lihat kisah yang tadi diketengahkan tentang Herodes. Herodes sebenarnya adalah orang yang masih mau mendengarkan kata-kata yang baik dari seorang Yohanes. Herodes masih mau terbuka terhadap segala sesuatu yang baik yang masuk dalam dirinya. Dia tahu dia salah ketika ditegur oleh Yohanes bahwa dirinya salah telah memperistri Herodias, istri dari Filipus saudaranya. Herodes memang lalu akhirnya memenjarakan Yohanes, tetapi dia pun juga masih tetap merasa senang untuk mendengarkan Yohanes. Herodes hanya memenjarakan supaya lalu ada efek jera, tetapi di balik semuanya itu Herodes sebenarnya sangat segan terhadap Yohanes, karena Yohanes Pembaptis selalu mengatakan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran di dalam hidupnya, yang membuat hati Herodes itu selalu tergerak.
Hanya saja karena seringkali berlawanan dengan apa yang menjadi keinginan dari Herodes, resiko bagi Yohanes Pembaptis pada akhirnya harus dipenjara. Herodes tidak pernah memikirkan untuk membunuh Yohanes. Barulah ketika Herodias istrinya meminta agar Yohanes dibunuh tadi melalui anaknya, akhirnya Herodes baru membunuh Yohanes Pembaptis. Dari pribadi Herodes kita tahu bahwa di dalam hidup kita masing-masing tertanam kebenaran yang selalu diperjuangkan dan kita pertahankan dalam hidup. Tetapi betapa susahnya kebenaran itu untuk tetap bisa kita perjuangkan dan kita pertahankan di dalam hidup kita. Seringkali akan ada banyak sekali godaan dalam hidup untuk lalu menggok. Menggok itu artinya bahasa Indonesianya apa ya? Berbelok atau menjauhi kebenaran yang sebenarnya sudah ada di dalam hati kita masing-masing. Kita cenderung memakai shortcut kalau bahasa komputernya, ataupun juga jalan-jalan yang instan untuk lalu memenuhi apa yang kita inginkan. Sedangkan kebenaran itu lalu semakin lama bisa semakin kabur oleh karena godaan-godaan itu. Dalam hidup kita ini nyata sekali. Banyak hal akan kita lakukan supaya apa yang menjadi keinginan kita terwujud. Tetapi kita kembali pada pribadi Yohanes Pembaptis yang sungguh menjadi teladan kemartiran. Teladan untuk bisa mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran itu meskipun ada risiko berat yang menghadangnya, yakni dipenjara dan dibunuh. Kita pun ketika melawan berbagai macam godaan dalam diri kita, godaan yang membuat kita semakin jauh dari kebenaran itu pasti juga akan menghadapi banyak risiko. Entah itu dibenci, entah itu dirasani, entah itu dijauhi, ataupun juga entah itu sampai pada akhirnya kita mendapat seksaan-seksaan tertentu, baik fisik maupun batin. Tetapi itulah risiko, sebuah risiko kemuridan yang kita emban sebagai murid-murid Yesus yang selalu memperjuangkan kebenaran itu tadi. Tentu sekali lagi ini menjadi sesuatu yang tidak mudah di dalam hidup. Tetapi bacaan yang pertama sangat meneguhkan kita bahwa Tuhan berjanji untuk senantiasa menyertai diri kita asalkan diri kita selalu berserah diri kepadanya. Memperjuangkan kebenaran yang berasal dari Allah, tidak ada jalan lain selain harus bersatu dengan Allah sendiri. Dalam hidup doa, hidup rohani yang selalu dibangun melalui kedekatan pribadi kita dengan Tuhan, setiap hari, setiap waktu, melalui doa-doa, melalui perayaan-perayaan Ekaristi, ibadat-ibadat dan sebagainya, membangun kedekatan pribadi dengan Tuhan. Itu semua menjadi jalan bagi kita untuk merasakan penyertaannya, sehingga kita seperti halnya Yohanes Pembaptis tidak perlu menjadi takut terhadap segala risiko dalam hidup kita. Inilah risiko kemuridan yang telah diteladankan oleh Yohanes Pembaptis. Semoga kita semua menjadi pribadi yang semakin terbuka pada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Maka marilah kita mohon rahmat itu pada Tuhan agar kita sungguh-sungguh bisa memperjuangkan kebenaran dalam hidup kita setiap hari melalui berbagai macam peran kita di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Yohanes berkata, Kristus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, sanak saudara kita yang selalu dalam doa, keluarga kita dan komunitas kita dimanapun berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, pergilah dalam damai, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah.